Selamat siang semuanya. Siap, selamat siang, Pak. Siap, selamat siang, Pak. Oke, ini saya minta waktu kalian, walaupun kalian hari ini setelah menjalani PTS, hari kedua, kalian masih mau menyempatkan waktu buat mengikuti apel ini untuk bantu saya untuk apa? Untuk PPL. Terima kasih juga buat semuanya. Saya harapkan kalian bisa mengikuti sampai akhir. Silakan Mbak Putri atau Amelia, silakan memimpin doa dulu sebelum mengawali pembelajaran siang hari ini. Untuk mengawali kegiatan siang hari ini, doa menurut masing-masing dipersilakan. Doa mulai. Oke. Untuk pagi hari ini, untuk siang hari ini, kita akan sedikit membahas tentang pembelajaran mengenai pemasangan atau penggunaan voltmeter dan ampermeter. Yang pertama itu untuk pemasangan dan penggunaan ampermeter dan voltmeter di sebuah rangkaian elektronika. Untuk penggunaan voltmeter dan ampermeter ini wajib dikuasai oleh semua, khususnya avionik di sebuah penerbangan. Kalian harus mahir menggunakan namanya alat ukur. Di sini yang akan kita bahas adalah alat ukurnya ada dua, ampermeter dan voltmeter. Ini akan digunakan untuk mencari masalah-masalah kelistrikan, khususnya untuk pencarian atau mencari arus listrik dan tegangan listrik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kalian silahkan untuk absensinya, kalian screenshot layar HP kalian atau screenshot layar monitor kalian. Nanti untuk absensinya bisa kirim ke WA saya sebagai absensi, sebagai bukti kalian mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan voltmeter dan ampermeter. Di sini, penggunaan ampermeter dan voltmeter wajib dikuasai oleh seorang avionik. Seorang maintenance avionik yaitu harus bisa mencari troubleshooting di sebuah rangkaian pada pesawat udara. Untuk mencarinya, kalian harus menggunakan kedua alat ini. Minimal kedua alat ini harus menguasai. Yang pertama adalah voltmeter, yang kedua ampermeter. Voltmeter ini kalian gunakan untuk mencari tegangan listrik atau mengukur tegangan listrik. Yang kedua ampermeter untuk mencari atau mengukur arus listrik. Pada pembelajaran kali ini, kalian dituntut harus menguasai yang pertama, memahami teknik pengukuran tegangan dan arus AC. Di sini mengukur tegangan dan arus AC tadi menggunakan kedua alat tersebut. Yang pertama adalah voltmeter dan ampermeter. Yang kedua, melaksanakan pengukuran dengan tegangan, melaksanakan pengukuran. Tujuan pembelajaran yaitu setelah kalian mempelajari penerapan model PBL atau Problem Based Learning, peserta didik memiliki kompetensi dasar. Yang pertama, memahami teknik pengukuran tegangan dan arus. Saya mempunyai sebuah gambar, tolong dilihat semuanya. Di sini saya mempunyai sebuah gambar rangkaian listrik. Di sini ada A, ada V, ada RX. Di sini ada V, di sini ada I, ada IX, ada VX. Nah ini, ada yang bisa menjelaskan salah satu? Siap, izin menjawab, Pak. Sebutkan nama dulu. Siap, memperkenalkan diri. Nama saya Putri Amelia Fazila dari kelas 11 IA. Ya, silakan. Siap. Ini saya cuma nganenya simbolnya aja ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Yang tidak simbol A pengertian itu simbolnya. simbol ampere, dan yang V itu volt. Volt.
Jadi A ini adalah simbol ampere, yang V ini volt. Siap, ya Pak. Yang lainnya lagi ada R, RX, Siap, kurang tahu Pak kalau yang RS. belum tahu. Yang lainnya coba, selain Mbak Putri, yang lainnya. Jadi di sini untuk gambar yang saya tampil ini, simbol A ada lingkarannya adalah sebuah alat ukur. Alat ukur A ini adalah ampere meter, yang V ini adalah volt meter. V di sini ini adalah V sumber. Di sini saya kasih huruf V saja. Karena apa? Karena di sini sumbernya bisa dipakai dengan sumber AC maupun DC. I di sini adalah arus listrik. Arus listrik yang mengalir sebelum masuk ke beban. Jadi RX ini adalah beban. Beban itu bisa lampu, bisa indikator, bisa mesin atau motor, dan bisa yang lain-lain juga. Ada ditanyakan sampai sini? Pada sebuah multimeter terdapat tombol fungsi yang dapat kalian putar guna memilih jenis besaran yang akan kalian ukur. Contoh dari selektor switch. Jadi kalian nanti untuk selektor switch-nya jangan sampai salah menempatkan ini. Selektor switch-nya kalau mau mengukur hambatan, kalian ada di sini, di sebelah kanan bawah. Ini adalah hambatan. 1 kali 1 kali 10 kali 100 kali 1K kali 10K ini adalah untuk mengukur hambatan. Untuk mengukur ampere, di sini ada 0,25 ampere, 25 ampere, 2,5 ampere, atau 100 mikro adalah untuk mengukur volt DC atau tegangan arus. Di sebelah kanan atas ada yang merah ini. Kenapa dikasih merah? Karena dia adalah satuan yang cukup tinggi resikonya, makanya di sini dikasih warna merah. Biasanya semua tanda yang dikasih warna merah ini bersifat lebih urgent atau lebih berbahaya. Di sini untuk mengukur VAC, multimeter difungsikan untuk mengukur arus. Nah, di sini kita sekarang bicara menggunakan alat ukur yang bernama multimeter. Multi itu artinya banyak atau lebih dari satu. Meter adalah alat ukur. Jadi di sini multimeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur lebih dari satu satuan ukur. Di sini untuk mengukur kuat arus atau arus listrik, sebuah multimeter jika digunakan sebagai ampere meter, jadi kalian tadi multimeternya, selektor switch-nya dikasih di ampere meter, maka ampere meter harus dipasang secara seri. Ini ya, jangan sampai salah. Jadi ampere meter itu dipasang seri dengan komponen yang dilewati arus atau beban. Jadi jangan sampai salah memasang. Ampere meter itu dipasang secara seri. Jangan kalian pasang secara paralel. Itu sudah salah. Hal ini dimaksudkan agar arus listrik yang terukur sama dengan arus yang mengalir pada beban. Ini ada tujuan mengukur menggunakan ampere meter. Nah, ini contohnya. Di sini ini adalah sumber tegangan. Kita kasih V, V-nya V umum, bisa menggunakan VAC atau VDC. Di sini ada 3 alat ukur. Ada 3 alat ukur, 3 ampere meter. Yang pertama adalah I1, I2, I3. Bebannya ada 2, R2 dan R1. Lupa itu kan bebannya cuma ada 2. Kenapa kita menggunakan alat ukur 3? Nah, di sini. Untuk yang alat ukur I2, ini untuk mengukur arus listrik yang lewat pada beban R1. Sedangkan I3 ini, alat ukur ampere meter ini untuk mengukur beban, untuk mengukur arus listrik yang lewat pada beban R2. Sedangkan yang I1 ini adalah untuk mengukur arus yang lewat secara utuh atau arus utuh yang sebelum masuk ke kedua beban ini. Jadi perbedaannya adalah di sini. Untuk yang I1 adalah arus maksimal atau arus total dari semua arus yang
melalui beban-beban tersebut. Terus untuk yang I2 ini mengukur arus listrik yang lewat pada beban R1. Sedangkan yang I3 ini mengukur arus listrik yang lewat di beban R2. Jadi di sini tetap menggunakan 3 ampere meter walaupun di sini bebannya cuma 2. Yang ini yang I2 adalah mengukur beban R1, yang I3 mengukur beban R2, yang I1 mengukur total dari arus yang lewat pada semua komponen tersebut. Itu bedanya. Jangan sampai terbalik. Pak, itu boleh nggak untuk I1 mengukur beban R1 sama R2? Tidak boleh. Itu udah ada bagiannya sendiri-sendiri. Untuk I2 mengukurnya adalah R1, untuk I3 mengukurnya adalah R2. Ini bedanya. Terus kita lanjut. Multimeter difungsikan untuk mengukur arus. Pada multimeter terdapat banyak skala pengukuran yang dapat dipilih. Sebagai berikut dapat dilihat contoh pembacaan arus yang diukur pada ini ya. Bentar. Nah ini gambarnya. 10 MA, M kecil, miliampere. Di sini Anda tanyakan untuk mencari nilai dari skala yang ditunjukkan ini. Silakan Anda tanyakan. Untuk mencari tidak ada. Oke, kita lanjut. V adalah tegangan, satuannya adalah volt, I adalah arus, satuannya adalah ampere. Ini adalah untuk mengetahui hukum Ohm di sini ya. Ini berdasarkan hukum Ohm. Kita lanjut. Nah, pemasangan dari ampere meter dan voltmeter di sini. Nah, coba kalian lihat kedua gambar ini, gambar A dan gambar B. Apa yang terjadi perbedaan di sini? Ada yang tahu? Silakan. Bedanya apa? Untuk gambar di sini. Gambar A, voltmeter dipasang setelah ampere meter. Gambar B, voltmeter dipasang sebelum ampere meter. Ada yang bisa menjelaskan ini? Silakan. Ada dua gambar. Yang pertama, voltmeter dipasang paralel sebelum ampere meter. Yang gambar B, voltmeter dipasang paralel sebelum ampere meter. Jadi ini ada dua gambar. Di sini ada sebuah rangkaian. Kita menggunakan sumber 220 volt 50 Hz. Ini adalah sumber AC. Di sini terdapat 3 ampere meter dan 3 voltmeter ditambah 3 buah beban. Oke. Ada yang tanyakan sampai sini? Siap tidak, Pak. Tidak ada. Oke. Untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kalian mempelajari tentang penggunaan alat ukur ampere meter dan voltmeter. Di sini kalian bisa menggunakan dua alat ukur, yaitu voltmeter dan ampere meter, atau menggunakan multimeter. Di situ multimeter bisa digunakan untuk mengukur 3 komponen, yaitu tegangan, arus, dan hambatan. Untuk pembelajaran berikutnya, ini karena kita menggunakannya adalah pengukuran menggunakan ampere dan multimeter pada arus AC, untuk pembelajaran berikutnya kita menggunakan alat ukur multimeter atau ampere meter dan voltmeter menggunakan arus DC. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan salah satu memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran. Mbak Puja atau Mbak Amelia mau memimpin doa, silakan. Pimpin doa dulu. Ya, Pak. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu. Terima kasih, Pak. Ya, silakan kalian melanjutkan belajar untuk PTS berikutnya. Semoga sukses semuanya, lancar untuk PTS-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.